Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali lagi bertemu di dalam renungan firman Tuhan yang mengajarkan menanti-nanti dalam tekanan. Saudara, keadaan kita mungkin sama. Kita juga dalam keadaan tekanan, sedang menanti-nantikan jawaban, menantikan lawatan Tuhan, menantikan pemulihan-pemulihan daripada Tuhan, menantikan hal-hal yang dahsyat daripada Tuhan. Saudara, tekanan bukan semakin ringan, tekanan semakin berat. Saudara, semakin luar biasa. Rasanya kita udah nggak kuat, nggak mampu. Dengarkan firman ini yang terambil dari Yohanes pasal yang kedua ayat yang keempat. Saudara, kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Saudara, perhatikan saudaraku, semuanya berubah. Ini bicara tentang pernikahan di Kana. Waktu sedang berlangsung, semuanya indah, semuanya luar biasa berjalan dengan sempurna. Saudara, tetapi tiba-tiba terjadi perubahan yang drastis. Saudara, di luar pemikiran mereka, panik, bingung, lalu kelihatan wajah-wajah yang stres, saudara. Dan semuanya sepertinya cuman bisa melihat tetapi tidak bisa berkata-kata. Karena mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Saudara, itu namanya menanti-nantikan dalam tekanan. Tetapi saudara, lihat ketika kita menantikan dalam tekanan, jalan keluarnya, berita baiknya adalah, saudara, ada kemenangan, ada kekuatan yang Tuhan siapkan buat kita. Saudaraku, percayalah, di tengah-tengah engkau menanti-nantikan, maka tidak berakhir untuk semakin hancur, semakin parah, tetapi semakin luar biasa kalau engkau mau sadari, saudaraku, yaitu ketika saudara lakukan seperti yang dilakukan oleh Ibu Yesus. Ayat yang keempat dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Saudara, ada dua hal kalau kita mau melihat menanti-nantikan dalam tekanan, tetapi akan ada kemenangan. Yang pertama adalah senangi perkataan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam waktunya Tuhan. Senangi perkataan Tuhan dan hidup dalam waktunya Tuhan. Saudara, lihat saudaraku, apa yang terjadi? Ya, kata Yesus kepadanya, kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Ada dialog, ada komunikasi, saudaraku. Ada pembicaraan. Saya percaya, saudaraku, perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut Yesus sama dengan perkataan-perkataan yang ada pada Ibu Yesus. Artinya, saudaraku, dia mengaminkan. Dia berkata, engkau pasti bisa, engkau pasti melakukan mujizat. Walaupun keadaan pesta ini sudah sedang nggak ada jawaban. Saudara, waktu Yesus berkata kepada Ibu Yesus, "Mau apakah engkau, Ibu, saatku belum tiba?" Saudara, Ibu Yesus senangi perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Itu adalah firman. Saudara, inilah caranya kalau kita mau melihat, menanti-nantikan dalam tekanan, saudara senangi perkataan Tuhan. Ya, firman Tuhan yang harus kita senangi. Jangan perkataan dunia. Kadang-kala kita terbalik, kita lebih menyenangi perkataan dunia, perkataan iblis, perkataan-perkataan yang dari manusia, dari sekeliling kita, yang membuat iman kita tidak terbangun, bahkan mungkin makin hancur, makin parah, makin terjerembab. Tetapi kalau engkau senangi perkataan Tuhan, artinya engkau terus memperkatakan firman Tuhan, engkau berkata, "Yes, aku percaya firman Tuhan, iya dan amin. Janji Tuhan dahsyat. Aku percaya firman-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya." Saudara, ketika engkau sadar akan hal itu, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Perhatikan Mazmur pasal 85 ayat yang ke-9. Mendengar apa yang Tuhan katakan tentang damai kepada orang-orang yang dikasihinya. Apa yang Tuhan katakan tentang damai kepada orang-orang yang dicintainya. Termasuk saudara dan saya. Jadi kalau kita mendengarkan apa perkataan Tuhan, itu perkataan yang luar biasa. Dengarkan firman Tuhan. Waktu tekanan-tekanan berat engkau alami, engkau sedang menantikan jawaban, tetap dengerin firman Tuhan, tetap dengerin perkataan Tuhan, tetap pegang janji Tuhan. Saudara, itu namanya orang yang senang dengan perkataan Tuhan. Sama seperti Ibu Yesus. Saudara, ketika dia diskusi, walaupun Yesus berkata, "Ada apakah engkau dengan aku, Ibu? Waktuku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus yakin perkataan Tuhan itu tidak ada yang mengecewakan dia. Perkataan Tuhan itu adalah firman Tuhan yang hidup, yang membuat tekanan itu berubah menjadi kemenangan. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu belajar bahwa hidup dalam waktunya Tuhan. Saudara, Ibu Yesus ngomong, saudara, tolong lakukan sesuatu. Yesus berkata, "Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus sadar bahwa kalau waktu Tuhan tiba, itu dahsyat.
Sama mungkin kita juga sedang menantikan pertolongan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tekanan yang Bapak Ibu alami. Tekanan ekonomi, tekanan sakit penyakit, tekanan kesulitan, kesusahan, tekanan kita dikucilkan, tekanan kita dikhianati dan lain sebagainya. Saudara, kita rasanya nggak kuat lagi. Rasanya kita mau keluar dari arena pertandingan. Kita mau meninggalkan semuanya. Saudara, bertahan di sana dan tetaplah engkau percaya bahwa hidup di dalam waktunya Tuhan itu indah. Ketika engkau hidup dalam waktunya Tuhan, indah. Kelihatannya kayaknya lama, saudara. Kayaknya kapan Tuhan, kairos Tuhan. Tapi dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau waktu Tuhan tiba, itu dahsyat buat hidupmu. Dengarkan firman Tuhan ini, Mazmur pasal 102, ayat yang keempat. Tuhan sendiri akan bangun dan menyayangi Sion. Sudah waktunya untuk mengasihani, sudah tiba saatnya. Saudara, Tuhan sendiri akan bangun, menyayangi Sion, dan sudah waktunya untuk katanya mengasihani. Sudah tiba saatnya. Artinya apa, saudara? Kalau waktunya Tuhan tiba, kelihatannya lama, tapi tiba-tiba Tuhan buat indah pada waktunya. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan tidak pernah membuat engkau hancur. Bagimu hancur, bagi Tuhan belum. Bagimu saudara sudah kepepet, bagi Tuhan baru awal. Bagimu saudara ibaratnya sudah berakhir, bagi Tuhan justru Dia baru menyatakan mujizat dan kuasanya. Artinya waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Nantikan, saudara, sadari, hiduplah dalam waktunya Tuhan, maka kita tidak akan stres. Dalam tekanan-tekanan, engkau tetap bisa menantikan Tuhan. Tetapi orang yang tidak mengerti waktunya Tuhan, maka dia tidak akan tahan menghadapi tekanan. Di awal mungkin dia sudah keluar, sudah mengangkat bendera putih dan menyerah. Tetapi kalau engkau cinta Tuhan dan berkata, Tuhan, meskipun tekananku terlalu berat, masalahku terlalu berat, tapi aku percaya akan ada waktunya Tuhan dan aku akan hidup dalam waktumu Tuhan. Waktu aku hidup dalam waktumu Tuhan, maka saya percaya hari ini menjadi hari yang luar biasa. Bapak Ibu diberkati dan kemenangan menjadi milik kita bersama. Amin.